Halo guys, di kesempatan ini saya mau membahas tentang apa kriteria sebuah pikiran dikatakan negatif. Ya. Nah, karena banyak orang tidak menyadari bahwa pikirannya sebenarnya mengarah ke sesuatu yang negatif. Nah, di video ini saya coba memberikan sebuah tanda-tanda. Kalau ada pikiran seperti ini, berarti pikiran ini sudah menuju kepada negatif atau sudah menjadi negatif. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, pikiran negatif itu biasanya munculnya itu tiba-tiba. Misal, kita lagi santai, tiba-tiba negatif gitu. Tiba-tiba muncul sesuatu yang buruk gitu di dalam pikiran kita. Karena kalau pikiran positif itu pikiran yang dibangun ya. Nah, kalau pikiran negatif itu tiba-tiba bisa memunculkan ekstensinya itu tanpa kita sadari. Jadi kita tiba-tiba kok kita bisa berpikiran jahat tentang orang ini. Tiba-tiba kita kok bisa pesimis ya. Nah, itu biasanya tiba-tiba. Yang kedua, pikiran negatif itu banyak orang menganggap dia seolah-olah itu biasa. Oh ya wajarlah kita takut, wajarlah kita seperti ini, wajarlah. Nah, dia seolah-olah biasa. Padahal pikiran negatif itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Yang ketiga, pikiran negatif itu akan membuat semangat kita turun. Jadi yang pertama tadi adalah tiba-tiba muncul gitu. Yang kedua, dia biasa. Tapi ada efek yang ketiga, yaitu ketika itu muncul, tiba-tiba kita nggak ada semangat. Nah, itu sudah menjadi tanda bahwa pikiran kita itu sudah mulai negatif. Yang keempat, dia akan masuk dalam pikiran kita saat kita tidak waspada atau saat kita lengah. Contohnya, saat pikiran kita kalut, itu kan membuat kita tidak konsen dengan sesuatu yang dari luar yang akan masuk, betul? Nah, itu akan membuat kita menjadi negatif nantinya, karena itu akan masuk pengaruh dari luar itu. Ya. Yang kelima, pikiran negatif itu adalah sebuah benih yang bisa menjadi besar. Dia bisa berkembang menjadi besar. Contoh, saya kok ada rasa takut ya. Kalau saya tidak waspada, takut ini akan menjadi besar sehingga menguasai saya. Yang keenam, pikiran negatif itu tidak memandang usia. Anak kecil pun bisa nanti pikiran negatif. Dia juga bisa pikiran yang buruk juga. Tidak memandang usia. Jadi semua orang bisa kena. Yang ketujuh, pikiran negatif itu ada di mana-mana. Kita bisa ketemukan itu di mana-mana. Jadi waktu kita di jalan pun ada yang bisa masuk di dalam. Ada yang bisa kita temui pikiran negatif. Misalnya dari orang ngobrol. Orang di samping kita ngobrol. Bisa aja tiba-tiba. Yang kedelapan, pikiran negatif itu kalau dia masih benih, dia pasti bisa diatasi. Contohnya adalah gini. Saya selalu waspada. Kalau misalnya saya ngerasa kok ada yang nggak beres ya dalam tubuh saya ya. Saya merasa itu ada yang nggak beres nih. Berarti sudah ada benih yang masuk. Nah, saya mulai meneliti ini benihnya apa. Nah, ketika benih ini ketemu, saya langsung buang. Karena di tahap awal benih, dia bisa dihilangkan. Tapi kalau dia sudah menjadi pohon atau menjadi sesuatu yang besar, sulit nanti menghilangkannya. Ya butuh tenaga untuk menghilangkannya. Yang kesembilan adalah pikiran negatif itu menyerang kepada orang-orang yang jarang beribadah. Atau orang yang jarang dekat dengan Tuhan. Dia akan banyak menyerang. Karena kan jiwa kita, semua kita ini kan miliknya Tuhan. Nah, kalau miliknya Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak ibadah dengan Tuhan, pengaruh-pengaruh yang buruk dari sesuatu yang di luar Tuhan akan bisa masuk dalam diri kita. Makanya kita tidak bisa mendengar lagi sesuatu yang baik dari Tuhan. Makanya kalau kita nggak bisa mendengar sesuatu yang baik dari Tuhan, kita akan mendengar sesuatu yang buruk dari luar. Ya. Yang ke-10, pikiran negatif itu datangnya biasanya saat masalah tiba. Masalah itu ada. Contohnya, kita menghadapi masalah keluarga.
pikiran negatif itu akan segera datang dan mungkin bisa menyerbu. Kalau kita tidak ada masalah, pikiran negatif itu tidak bisa menyerbu karena posisi kita dikuasai oleh yang namanya kebahagiaan, betul? Tapi kalau kita ada masalah, berarti ada tekanan, ada sesuatu yang nggak beres. Nah, itu akan membuat kesempatan pikiran negatif itu masuk. Makanya kita harus segera bentengin. Masalah ya masalah, pikiran negatif itu di luar masalah. Jadi jangan sampai masalah ditambah berat dengan pikiran negatif yang masuk. Jadi ingat, pikiran negatif itu datang biasanya ketika ada masalah. Yang ke-11, pikiran negatif ini akan menyerang orang-orang dengan kepribadian tertentu. Contohnya adalah orang-orang yang suka menyendiri, orang-orang yang suka marah-marah, orang-orang yang suka sedih, orang-orang yang suka perfeksionis, orang-orang yang punya sesuatu yang kepribadian khusus gitu. Misalnya, kalau kita baca tipe 4 kepribadian seperti sanguin, kolerik, terus plekmatis dan melankolis, kita akan melihat orang-orang dengan tipe-tipe tertentu, dia akan banyak diserang oleh pikiran negatif. Nah, itu biasanya tipe-tipe orang yang punya kepribadian melankolis dan plekmatis. Kalau sanguin, dia adalah orang yang suka membuang, tidak mau ada masalah dalam dirinya. Kalau kolerik, dia adalah orang yang suka menghadapi masalah. Nah, orang plekmatis adalah orang yang tenang. Dia bisa reaktif, dia bisa biasa. Tapi orang melankolis adalah orang yang rentan untuk mendapatkan masalah pikiran negatif. Makanya orang-orang dengan tipe-tipe plekmatis dan terutama melankolis adalah harus lebih waspada. Karena banyak akan menyerang orang-orang dengan tipe seperti itu. Orang-orang yang perasaan, orang yang suka bawa perasaan, orang yang suka sedih, orang-orang yang suka menyendiri, orang-orang yang suka bergaul, dia akan banyak diserang oleh pikiran negatif ketika ada masalah. Nah, makanya di video ini saya berharap video ini menjadi sebuah patokan bahwa pikiran negatif itu sebenarnya bisa dideteksi. Jadi, kalau ada yang salah satu yang saya sebutkan ini dari 11 yang saya sebutkan ini ada dalam diri kalian, maka segera atasi. Sebelum pikiran negatif itu menguasai kalian sehingga kalian dikuasai ketakutan, akhirnya kalian menjadi cemas. Oke? Saya berharap video ini bisa membantu kalian. Mohon dukung saya dengan subscribe, like, share, komen, dan bunyikan belnya.